الآن والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك واجعل علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Halaman 48 ya? Wa'alam yang 48 baris ke-8 di atasnya. Bawah ya, jadi bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ana qasrul amali al-iksara min dzikr mauti amrun muraqqabun fihi mandubun ilaihi wa anna ulal amali wa isyanal mauti amrun makruhun wa qad rada tahdiru anhu. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an dzikrillah wa yaf'al dzalika ulaika hum khasirun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu wa yaqula rabbi laula akhadtani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas sholihin wa la yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Wa qala ta'ala alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa nazala bil haqqi wa liyakunu kalladzina utul kitaba min qablu wa qala alaihim la amanu wa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Wa qala ta'ala qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turduna ila alimil ghaibi wa syahadati wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Al-ayat. Wa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam aksiru dzikri hadil ladat al-hadisa wa su'ila al-salamu al-syaru wa syuhada'i ahadun ghairuhum wa qala la yadul mauta bi yawmin wa layatin isina marrah wa su'ila al-salamu al-ajyasi min nasi anhum wa qala aksaruhum lil mauti dzikran wa aksaruhum lahu istidadan ulaikal aqyasi yahabu bisabid dunya wa qadrul akhirah. Wa qala al-salam al-mautu aqulu ghaibin yuntaduru al-haditha idza kana al-mautu aqraba ghaibin yuntaduru
الحزم والأحد بالأحوال والاستعداد له والتهيؤ لمجيئه في كل حال ووقت يمكن مجيئه وقدومه فيه وجميع الأحوال والأوقات يمكن مجيئه وهجومه فيها. الله أعلم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna qasrul amali wal iksara min dzikril maut amrun muraqabun fihi mandubun ilahi. Ketahuilah wahai pembacanya kitab, kata Habib Abdullah Haddad, bahwasana yang namanya sungguhnya yang namanya pendek angan-angan. Apa makna pendek angan-angan? Qasrul amal lawannya tul amal. Tul amal panjang angan-angan, banyak program, banyak visi dan misi. Ya. Jadi orang yang banyak visi dan misi kemudian melupakan akhirat, ini namanya orang yang panjang angan-angan. Ya. Jadi bukan berarti nggak boleh, ada angan boleh. Kita punya cita-cita, punya angan-angan boleh, tapi ada orang yang semuanya cita-cita, visi dan misi dalam kehidupannya. Jadi sampai melupakan kematian. Ada orang mati, ya, bilang mati itu buat orang lain, mati buat orang tua. Saya masih lama, saya nggak mati-mati. Ya, maksudnya kematian buat orang lain, sama dirinya nggak bakal mati. Nah, jadi angan-angan yang ada sama dirinya melupakan kematian, semuanya hidupnya visi dan misi pulang. Yang bikin future akan datang masa depannya. Jadi kalau gitu lupa sama kematian. Nah, ini namanya ya tul amal, tapi lawan katanya qasrul amal, pendek angan-angan. Mana yang pendek angan-angan? Seorang boleh punya cita-cita, punya angan-angan, punya program, visi misi boleh. Tapi jangan sampai visi misi tersebut ya melupakan dia daripada kematian. Ya, paham ya? Wa'lam anna qasrul amali wal ihsan min maut amrun muraqabun bihi mandubilahi. Ketahuilah, pendek angan-angan dan memperbanyak ingat amal mati itu perkara yang dianjurkan, perkara yang disukai, perkara yang disunahkan. Jadi kita mau kematian, ya ingat, bukan ingat mati bukan. Ya, mana ingat mati apa? Ya, ingat kematian bisa datang sama siapa saja. Tidak memandang keadaan kecil besar, kaya miskin, susah senang, bisa didatangi oleh kematian. Nah, termasuk kisah yang sering Anda bilang sama antum, Al Habib Hadi bin Abdullah Haddad. Dia seorang yang pedagang, dia punya warung, dia punya usaha di rumahnya. Dia tersebut ya naruh papan nisan, kayu nisan, itu nama beliau. Jadi disebut namanya Hadi bin Abdullah Haddad. Jadi apa? Takut kalau dia dagang curang, takut kalau dia dagangnya berbuat yang haram. Lihat kemana? Ke nisannya. Saya bakal mati, saya bakal dikuburin, saya bakal seperti ini. Bagaimana kalau saya tersebut buat haram dalam dagang, menipu pembeli dan lainnya, saya bakal bikin ketakutan. Nah ya, ini orang ingat mati macam-macam. Ya, ada yang punya sahib, orang yang masih hidup, namanya Salim bin Abdul Qadir Baudawilah. Ya, Salim bin Abdul Qadir, Salim banyak sama dia. Dia kalau kita ke rumahnya, di depannya ada kuburan, nama dia. Orang masih hidup. Jadi kalau kita, Lim siapa Lim? Itu kuburan Anda bakal mati, Anda bakal mati. Semua bakal mati gak? Bakal mati ya. Ini dia jadi nggak macam-macam. Bukan seperti ini, bahkan seperti ini. Nah, itu bisa ada rumah yang begitu. Nah, jadi apa maksudnya? Jadi nggak macam-macam dah. Orang kalau ingat sama kematian nggak macam-macam. Apa manfaat ingat sama kematian? Dia akan tingkatkan takwanya, dia akan tinggalkan maksiatnya. Ingat sama kematian. Tapi kalau orang lupa sama mati, ya bablas. Bablas apa? Lewat semaunya aja udah. Yang ingat ke mati takut lagi berbuat haram dia mati, takut lagi berbuat maksiat dia mati. Ini orang ingat mati. Nah, ya ini kita tersebut ingat gak? Ya berlalu 1 jam 2 jam ingat kematian. Kadang kita lupa. Padahal nanti sebutin orang bisa dikumpulkan bersama orang yang mati syahid di akhirat. Dia orangnya santai, artinya nggak mati syahid, tapi dia dimasukkan ke kelompok orang mati syahid. Siapa mereka?
yang ingat sama kematian ya sehari semalam 20 kali. Ingat sama mati ya? Saya bakal mati, saya bakal ini. Nah, ingat aja 20 kali. Nanti kalau dia mati di akhirat dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Padahal dia orang bukan mati syahid, dapat keutamaan ingat sama kematian satu hari 20 kali. Kita ingat gak? Pas ada yang lupa hari ini. Lupa gak kira? Iya. Lupa sama kematian. Nah, kita kalau lupa kematian mana? Ya, tadi kita lupa sama kematian akan bablas dalam maksiat, takwa, salah-salah. Karena apa? Kita menganggap mati masih lama. Padahal kematian sesuatu yang gaib yang datangnya tiba-tiba. Kalau kematian diberitahu enak gak? Enak. Enak, tapi enggak. Kalau kematian enak benar ya. Itu yang Siap. belum pernah dikirim, lagi joget-joget mati. Lagi joget jomblang, lagi joget. Orang kalau joget gembira berarti ya lagi senang. Nah, kematian dia lagi senang. Kita anggap lagi senang joget-joget nggak mati juga. Emang sih mati joget bukan mati suul khotimah, tapi menutup begitu. Kecuali bang dalam keadaan maksiat dan masalah. Paham ya? Menjoget-joget doang, ya. Wah nih mati kafir, nggak mati kafir. Lagi mati joget nggak mati kafir, ya. Nah tapi maksudnya lagi segar bugar, sehat walafiat atau kematian datang. Bisa nggak terjadi begitu? Bisa, ya. Terus wa ana tulal amali wa nisyanal mauti amrul makruhun. Nah, dan panjang angan-angan, banyak program hidupnya, banyak visi dan misi. Ya, lupa sama kematian, wa nisyanal maut, lupa sama kematian, perkara yang dibenci, urusan yang dibenci. Tadi seperti boleh kita angan-angan tapi jangan keterlaluan. Boleh kita punya program tapi jangan keterlaluan. Ya, kalau panjang angan-angan tadi apa tuh? Ya, lupa sama kematian, amrul makruhun, perkara yang dibenci. Kenapa dibenci? Karena efeknya menyeramkan. Selalu banyak program, banyak visi dan misi dalam kehidupannya, lupa sama kematian. Dan takutnya pun dia akan asal-asalan. Karena nganggap kematian masih lama sama dia, ya. Qad warada tahdiranhu, dan telah datang ya imbauan untuk kita hindari perbuatan demikian. Telah datang tahdir agar manusia menghindari perbuatan demikian. Perbuatan apa? Perbuatan panjang angan-angan dan lupa ama kematian. Qala Allah Ta'ala, ya Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala aulukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kalian, jangan sampai anak kalian membuat kalian lalai daripada mengingat Allah. Jangan sampai harta kita, anak kita, kekayaan kita membuat kita lupa sama Allah, lupa melaksanakan kewajiban, lupa melaksanakan ketaatan. Jangan sampai. Kenapa? Yang namanya harta dan anak bisa melalaikan seorang daripada mengingat Allah. Gara-gara hartanya dia lupa sama ibadah. Gara-gara hartanya dia lupa sama taat pada Allah, kewajiban ditinggalin. Padahal dapatnya nggak seberapa. Ya seperti Kang Ojek, dapatnya berapa? Ada nggak Kang Ojek satu hari gopek? Iya, ada. Ada. Sampai sejuta gak kira? Terus gopek jarang. Iya, gopek doang cuma 5 lembar. 5 lembar merah kertas lagi, kertas yang digambar. Dia putus hubungan sama Tuhannya. Gara-gara 5 lembar dia putus hubungan sama Allah Ta'ala. Jangan kesibukan kita apapun juga, jangan kita lupa sama kematian. Jangan lupa sama ingat sama Allah. Kewajiban laksanakan. Cari duit yang gak ganggu ibadah, ibadah yang gak ganggu cari dunia. Paham ya? Untuk orang-orang yang bisa waktu-waktunya, yang nggak bisa waktu-waktunya, ya bisa tergoda dengan dunia, dia lupa sama Allah Ta'ala. Jadi amwaluhum tulhihum, harta mereka membuat mereka lalai, usaha mereka membuat mereka lalai. Kita alhamdulillah enggak. Kalau kita bisa kita atur waktu, kita manage kita punya waktu, insyaallah apapun nggak bisa melalaikan kita. Ya, bagaimana pernah salah seorang sahabat zaman Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ini beliau bukan nggak sholat, ya. Beliau waktu dikumandangkan azan di Madinah, beliau sibuk di kebunnya, kebun kurmanya. Yang di kebun kurma tersebut dari satu batang ke batang, dari satu dahan ke dahan, burung lompat-lompat berkicau. Akhirnya dia terkesima, dipandang tuh burung lompat-lompat sampai azan dikumandangkan, dia memandang kebunnya. Ya, burung berkicau dia lihatin semuanya sampai sholat selesai dilaksanakan. Begitu sholat selesai dilaksanakan, dia bersadar dia nggak hadir sholat berjamaah sama Rasulullah SAW. Ya,
Bukan nggak sholat, nggak hadir sholat bareng sama Rasulullah SAW. Kemudian apa? Ya, sampai ke masjid, ya sholat sudah dilaksanakan. Apa dikatakan? Wahai para sahabat, wahai para muslimin, ketahuilah saya ketinggalan sholat jamaah bersama kalian, bersama Nabi Muhammad SAW. Maka saksikanlah, ya, mulai saat ini kebun yang saya punya saya wakafkan buat muslimin. Jadi apa maksudnya? Sesuatu yang membuat dia lalai dilepasin. Apa kita lalainya sama Allah ibadah apa? Buang. Yang lalai sama burung dara, burung lepas. Paham nggak? Ini apa? Lalai apa? Gara-gara burung dia lalai, nggak ada pekerjaan, burungnya buang-buangin. Ada nggak itu? Jadi kita tahu diri kita apa yang buat kita lalai. Ini bukan nggak sholat, ketinggalan sholat berjamaah. Bukan nggak sholat tapi sholat ketinggalan berjamaah, dia buang. Nah, kita cari nih apa yang buat kita lalai. Kita nggak lalai gara apa? Gara handphone kasih orang, buang. Mereka iPhone buang maksudnya. Terima. Ini dari burung udah lalai, handphone lagi dua kali lalai. Ya, apalagi pokoknya kita tahu apa yang buat kita lalai, jauhkan gitu. Kita lalai gara-gara apa nih? Gara-gara batu bacan kasih Ian. Apa gara-gara? Apa yang buat kita lalai? Kita tahu dah. Apa yang membuat kita jauh sama Allah? Ya ini. Ya. Orang bininya 4, mau membuat dia lalai sama Allah, bininya cerai 3. Satu kali sampai. Kasih kita lagi dia meluan. Paham ya? Paham ya? Jadi yang membuat lalai dibuang-buang ya. Terus ke kitab. Jadi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai harta kalian, anak kalian membuat kalian lupa daripada mengingat Allah. Yang sampai ini ada ada sesuatu yang bisa orang putus hubungan sama Allah karena harta benda dunia. Apa itu? Harta apa itu? Harta apa kita punya? Mau duit, mau barang, mau ini, itu harta namanya. Membuat kita lupa sama Allah, yang sampai kita ya dilalaikan oleh dia, oleh barang tersebut ya. Wala auladukum, ada anak-anak kalian jangan sampai lupa, membuat kalian lupa sama Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan perbuatan demikian, dilalaikan oleh hartanya, ya dilalaikan oleh anak-anak yang sampai dari mengingat Allah, mereka adalah sungguh orang-orang yang rugi akhirat. Harta banyak tapi harta membuat dia lalai. Ya, duitnya banyak mata lalai. Anaknya ini membuat dia lalai, rugi. Kalau di dunia belum terasa kerugian. Karena kerugian ada di akhirat ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu. Kemudian infakkanlah, sedekahkanlah, keluarkanlah harta kamu dari harta yang kami beri rezeki kepada kalian. Nah sekarang Allah suruh anggap kita suruh sedekah, suruh zakat. Dari mana harta kita? Dari Allah juga. Ya, Allah kasih, kemudian Allah suruh ngasih orang. Allah ngasih anggap 100%. Allah nyuruh kita ngeluarin cuma 2,5%. 97,5-nya masih buat kita, nggak mau juga. Kebangetan nggak kira-kira? Dikasih sama Allah 100%. Allah minta 2,5%. Berarti saya berapa? 97,5 buat kalian, 2,5 doang nggak mau. Ya, saudara nggak mau, padahal dapat hartanya dari Allah, kayaknya dari Allah, dapat duitnya dari Allah, semuanya dari Allah Taala. Allah telah minta dikit untuk zakat, untuk sedekah, nggak mau juga. Ya, nah sekarang gimana? Wa anfiqu, ya, infakkanlah, sedekahkanlah, ya, harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang yang namanya datang kematian. Kalau udah kematian baru nyesel. Ya, kenapa? Ya, almar'u tahta dhilli shadaqati yaumil qiyamah. Seseorang berada di bawah naungan sedekahnya dari kiamat. Apa makna dhil? Dhil ya alladhi yamna harata syams. Dhil adalah keteduhan yang menghalangi sinar matahari. Karena nanti di mahsyar matahari itu dekat, panas sekali. Jangan heran nanti ada orang keringatnya sampai mata kaki, sampai betis, sampai paha, sampai lehernya, keringatnya tuh. Nah ini ada orang yang kepanasan tahta dhil, yang nggak kepanasan, ya antaranya dengan apa? Dengan sedekahnya. Banyak, ada 7 golongan yang dapat naungan tuh, ingat nggak? Di antara para muadzin, orang yang ini, orang ini, termasuk yang terakhir apa? Orang yang bersedekah nanti nggak kepanasan di akhirat. Ya, insya Allah kita bisa ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kalau dia udah mati, ya nggak ngalur zakat, nggak sedekah, apa dikatakan?
Fayaqulu, kalau dia udah meninggal dunia nanti di akhir dia mengatakan, waktu hidup duitnya banyak, nggak mau sedekah, nggak mau dari zakat, Rabbi laula akhartani, ya Allah coba tunda sedikit kematianku ya Allah. Tunda sedikit kematianku ila ajal musamma. Kasih waktu lagi, kasih jeda lagi, kasih waktu lagi ya Allah. Untuk apa? Fa asaddaqa, nisa aku akan sedekah. Nah, penyesalan di akhirat. Ya, waktu dunia nggak mau berbuat baik, nggak mau sedekah, mau zakat, mati minta Allah Ta'ala tunda kematiannya. Ya, Pak Asodaka, aku akan sedekah, wa aku minas sholihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Nyesel, ibadah ditinggalin. Kalau udah mati baru tahu. Nah, jadi permintaan orang yang udah mati nyesel sama taat itu apa? Ya, pengen Allah Ta'ala balikin ke dunia. Artinya Allah Ta'ala tunda kematiannya, pengen jadi orang baik. Ternyata semuanya Allah Ta'ala tolak. Karena yang udah kalau mati udah tiba waktunya bisa ditahan-tahan nggak? Nggak bisa. Ya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Walan yu'akhirullahu nafsan idza ajaluha. Allah Ta'ala tidak pernah menunda kematian seseorang. Kalau udah datang, udah tiba, idza ajaluha nggak bakal Allah Ta'ala tunda. Tidak meleset, detiknya nggak meleset. Menit, detik nggak meleset. Anggap 11.55 mati. Nggak bisa 11.56 nggak bisa. Udah, gitu doang. Mau begitu. Ya, jadi gimana? Ya udah. Allah Ta'ala nggak tunda, nggak bisa menunda kematian seseorang. Kalau udah tiba waktunya mati. Tanpa memandang keadaan dia lagi sehat, lagi segar, lagi senang, lagi anak kecil. Kalau udah emang waktunya tiba, nggak bisa tunda. Ya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah Ta'ala mengetahui apa yang kalian berbuat. Ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Alam ya'ni alladziina amanu, apakah telah datang waktu yang kepada orang-orang beriman, anta sya'aku bidzikrillah, ya, yang mana hati mereka bisa khusyuk dengan berzikir kepada Allah Ta'ala. Maknanya orang-orang beriman kalau zikir sama Allah, ingat sama Allah, melaksanakan taat, mereka khusyuk. Keterangan batin, keterangan yang didapat daripada mereka zikir kepada Allah. Ya, apa keterangannya? Keterangannya yang nggak didapat sama orang-orang yang lagi zikir, lagi ibadah, lagi taat, ya mereka nggak dikasih khusyuk sama Allah Ta'ala, nggak ada kenikmatan. Ya kita nih baca Quran, nggak ada kenikmatan. Ya kita puasa, nggak ada kenikmatan. Sholat nggak ada kenikmatan. Kenapa? Ada kekurangan yang kita tidak miliki sehingga kita tidak bisa merasakan yang nikmatnya khusyuk dalam ibadah. Ya, karena para aulia, para sholihin, jangan heran kok mereka bisa malam ratusan rakaat sholat sunnahnya, sholat tahajudnya. Kenapa? Mereka itu sebut ada kenikmatan yang mereka dapat jika mereka ketagihan, dah gitu aja. Ya, kita paling-paling sholat witir kita berapa rakaat? 3 doang dah. Ya, 11 jarang benar. Ada yang ngejar 11 enggak? Ini 3 juga jarang dikerjain. Ya, bulan Ramadan doang ngejar witir. Ya, paham nggak? Kenapa mereka bisa? Karena mereka dapat nikmat. Kalau nikmat ketagihan, pengen ngulang-ngulang. Yang mereka dapati ada kenikmatan beda sama rakaat sebelumnya. Anggap dia ngerjain 1 rakaat. Rakaat pertama nikmat, kedua nikmatnya berbeda sama rakaat pertama. Kemudian 3 rakaat ketiga beda sama kedua. Jadi nikmat terus. Maka jangan sampai kita tuh nggak ada kenikmatan, kita masih ibadah. Dan jangan heran Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW gimana beliau? Kenikmatan yang didapat dari sholat tersebut sampai beliau lupa kaki bengkak. Kalau kita pernah nggak kita bengkak? Pernah. Semburat kamu. Iya. Semburat kamu ya. Ini bukan banyak sholat kan? Semburat kamu ya. Keselio ya. Banyak kambing Ustaz. Wa ma nazala minal haqqi, ya dan telah turun yang namanya hak kebenaran, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasaqabuhum. Jangan sampai mereka seperti orang-orang zaman dahulu yang datang kitab kepada mereka, ya, umat-umat zaman dahulu, fatala alaihimul amadu, ya, maka mereka sebut punya angan-angan yang panjang, faqasaqabuhum, sehingga nanti akibatnya hati mereka menjadi keras. Apa qaswatul qalb? Hati keras. Hati kalau keras udah nggak bisa mempan sama nasihat. Hadis ya mereka tolak. Quran mereka tolak. Ajaran Nabi Muhammad mereka tolak. Ajaran yang tolak kenapa? Hati mereka agak keras.
Nah ini yang kita takuti, hati makin jadi keras. Qaswatul qalb. Ya, dikatakan oleh para ulama apa? Idza qasal qalbu lan tanfa'hu mau'idatun. Ya, kalau adi insabahat lam yanfa'il matoru. Hati kalau udah keras nggak mempan sama nasihat. Hati kalau udah keras nggak mempan sama nasihat. Sebagaimana tanah kalau sudah menjadi batu, air hujan kalis. Apa tuh kalis? Nggak nyerap apa? Hah? Talas lewat. Kalis jadinya tanah udah mengeras, air hujan tuh nggak nyerap. Jadi apa tuh? Udah nggak nyerap. Lewat. Kali penyerap bukan. Bukan. Udah membatu. Nah, sama. Orang yang hati keras sama nasihat nggak mempan. Nah, dari mana hati selalu bisa keras? Karena maksiat yang banyak. Kemudian makan barang haram, termasuk maksiat banyak, termasuk makan barang haram lainnya, hati selalu menjadi keras. Makanya capek nasihatin. Ada kita bilang dia udah nggak mempan nasihatin. Pernah kan nggak? Iya. Wah, mau nasihin cara apa? Nggak bakal mempan ya. Siapa nasihatin nggak mempan? Nah, hati keras. Nah, sebabnya apa? Nah, dosa yang banyak. Jadi kalau sakal buhu, hati menjadi keras ya. Terusin. Wakas minhum fasikun, dan baik di antara mereka yang telah berbuat dosa hingga jadi mereka jadi orang fasik. Nauzubillah min dzalik ya. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman lagi, "Qul," katakan ya Muhammad, "Innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum." Ya, wahai umatku, sungguhnya kematian yang kalian kabur daripada kematian yang kalian hindari, yang kalian takuti, fa innahu mulaqikum, tetap ketahuilah kematian akan menjumpai kalian juga. Maksudnya kita semuanya mau mati, berani mati gak? Kita mau mati kabur apa berani? Pernah dengar gak ada pasukan berani mati? Iya. Benar gak? Iya. Itu benar. Malah kalau pasukan berani mati sama peluru gak boleh ngeles. Kalau di ngeles ngumpet berarti takut mati. Iya. Ada bom gak boleh apa tuh? Kabur. Gak boleh kabur, karena kalau dia kabur apa? Takut mati. Takut mati. Paham gak? Pernah perjumpain gak orang-orang berani mati? Mana gak boleh jumpain? Belum. Dia gak boleh pakai tameng, gak boleh apa tuh? Gak boleh anti peluru, karena kalau pakai anti peluru berarti takut Mati. Gak ada orang yang mati. Ada gak yang berani takut mati? Gak ada ya? Yang berani mati? Gak ada ya? Pasti semua takut mati. Nah sekarang kita sama kematian kabur, gak mau sama kematian. Ya, kematian tetap nyari kita. Mau ngumpet di mana, kematian datang. Sebagaimana pernah ada satu hikayat, ya, satu hikayat, ya, satu orang raja, ya, dikabarkan bakal meninggal dunia. Ya, orang Rasul mengatakan Anda dalam minggu ini Tuan Raja bakal meninggal dunia. Kemudian ya diperintahkan semua apa tuh pasukan ya, tentara semuanya pasukan penjaga apa tuh misalnya pampresnya apa tuh yang di istananya untuk menurut tidak boleh menerima tamu siapapun juga. Pokok tamu gak boleh terima. Udah mau di luar negeri, dalam negeri, gak ada terima tamu. Ya, karena saya dibilang bakal mati dalam minggu ini. Nah, kemudian udah pokoknya ya apa kalau pasukan tuh pengaman ada ring 1 ya. Ring 1. Nah, ada berapa tuh? Di 1, di 2, di 3. Maksudnya itu semuanya istilahnya berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Udah jaga pokok seminggu saya nggak jangan terima tamu. Nah, tamu aja. Waktu Tuan Raja lagi duduk, ada satu orang bilang, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Siapa kamu?" Hah? Nah, dia telepon pasukan, "Ring 1, kok ada yang masuk nih lolos. Gimana nih?" "Ya, gimana?" Ibaratnya gitu ditanya, "Kok bisa lolos nih, bisa lolos?" "Siapa?" "Aku malaikat maut, aku Israel yang tetap bisa tembus sekalipun penjaganya berlapis-lapis." Paham nggak? Jadi Israel bisa ditahan-tahan nggak? Nggak bisa, mau berlapis-lapis kayak ada pakai metal detektor kayak nggak bisa. Terus mas juga, emang Allah tentu kematian bakal datang, ya penjagaan gimana pun mulakikum akan datang kepada kalian. Pas kita raja takut mati, kematian apa tuh? Datang. Mendatanginya. Jadi kematian sama rezeki sama. Ya, rezeki nyari kita, kematian nyari kita juga. Tapi kita sama rezeki nggak yakin, sama mati yakin. Oh enggak? Udah kita ada orang rezeki, ya bakal nyari nggak? Kalau yang menjatah kita bakal nyari kita, udah kita tidur datang juga. Kita tidur ya ada yang buat nasi ulam. Enak gak? Wadah dia memang jatah nasi ulam, kita Allah Ta'ala di dapat nasi ulam pakai semur tahu. Sama dia ngedeng, enak gak? Emang itu rezeki. Kematian itu juga mau ngumpet di mana nggak bisa. Mau ngumpet di mana? Tadi raja di apa
berlapis-lapis. Penjaga berlapis, malaikat maut juga. Nah, paham ya? Nah, apalagi yang nggak dijaga ya. Ya kok gampang malaikat ya jadi pikirin ya. Summa turaduna ila al-ghaibi wasyahadati. Kemudian setelah kalian meninggal dunia, kalian akan dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Untuk apa? Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah Ta'ala akan memberitahu kepada kalian apa perbuatan kalian selama kalian hidup di dunia. Jadi mulailah ya file kita. Ya, kita punya data kita tuh di server dikeluarkan sama Allah Ta'ala. Ini kamu maksiat kamu, taat kamu ada semuanya. Ya. Insyaallah kita yang kita akan hadapi nanti yang ketemu kita amal baik aja insyaallah. Amin. Ya, amal maksiat kita Allah Ta'ala hapus dengan syarat. Bagaimana? Kita mau taubat, kita mau istighfar. Kalau kita nggak taubat nggak istighfar, nanti file kita ya akan datang sama kita semua amal kita, taat maksiat kita kerekam semuanya. Ya, kita punya taat kerekam semuanya. Nah, yang kita pengen apa? Maksiat kita dihapus. Dihapus dengan kita banyak taubat dan istighfar ya. Terusin ke kitab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru min dzikri halimil ladzat. Perbanyak kalian mengingat penghapus kelezatan, yaitu kematian. Halimil ladzat mati. Perbanyak kalian ingat sama mati. Ya, maknanya apa? Jangan sampai ya orang tersebut lupa amal kematian sekalipun 5 menit dia bisa maksiat. Kita lupa amal kematian 5 menit aja, ya kita berarti bisa maksiat. Karena maksiat apa yang bisa orang 5 menit? Banyak. Bisa, orang 5 menit bisa bunuh. Bisa ini. Nah, tapi kalau diingat amal mati dia nggak bakal macam-macam. Makanya sih katakan apa? Aksiru perintah bil amr, aksiru min dzikri halimil ladzat. Perbanyak kalian menyebut kematian. Ingat mati maksudnya. Jangan sampai ya lupa amal kematian, ya. Al-hadisah. Nah, ini ingat amal mati perkara yang bagus juga, artinya ada manfaatnya. Bagaimana pernah cerita sama antum, ya istri seorang raja yang udah nikah, raja belum punya keturunan, padahal udah tahunan dia menikah belum punya turunan, belum punya anak. Semua tabib, dokter ngobatin nggak ada manfaat nggak berhasil. Kemudian akhirnya sakit pengennya si raja tersebut pengen punya keturunan, cari lagi dia orang alim, ada nggak orang alim? Ya, tobik udah, dokter udah, paranormal, para apa gitu, para hadirin, para bola mau dipanggil semuanya deh. Ya nggak ada hasil juga. Akhirnya kata asistennya ada suatu tempat, suatu kampung ada orang alim, terkenal, dia punya istilahnya pengobatannya syaratnya berhasil, ada hasilnya semua. Akhirnya kata raja, tolong hadirkan, bawa ke sini. Kemudian ya datanglah orang alim tersebut. Ya kata raja, kita dengar semuanya, anta punya saran, punya omongan itu banyak menghasilkan, artinya berhasil, insya Allah dengan izin Allah. Sekarang saya punya keluarga, saya punya istri, udah lama nggak hamil. Saya pengen punya keturunan, ya yang untuk meneruskan dinasti saya punya kerajaan. Kemudian apa kata dokter? Mana isi tuan raja? Mana isi tuan raja permaisuri ya? Ya, permaisuri. Kalau istri raja, istrinya ratu bukan? Belum tentu. Raja istrinya ratu. Raja sama ratu masih bareng enggak? Bareng. Raja masih ratu. Masih ratu. Nah, ya, anggap mana istri tuan raja? Ya. Raja, saya mau ngomong 5 menit tapi tuan raja nggak boleh tahu. Udah. Ya, akhirnya ditutup gorden, tutup, ngomong 5 menit keluar lagi. Udah. Nah, kok ngobatin 5 menit? Nanti ada hasilnya, tenang aja. Udah. Nggak diapa-apain? Enggak, udah. 5 menit doang, udah. Pulang, orang alim pulang. Semenjak kedatangan orang alim tersebut, istrinya raja nggak nafsu makan, pokok makan sekedar doang, pokok ya dia tidur nggak enak. Pas tidur nggak enak, kemudian pesannya orang alim tersebut apa? Ya, akhirnya asalnya waktu pesan itu, istri tuan raja nggak enak makan, nggak enak minum, tidur cuma sebentar, banyak pikiran, banyak bengong. Ya bengong, kemudian ya pas hari ke-40 yang dibilang sama orang alim, diminta hari ke-40 kamu hubungan suami istri sama suami kamu. Ya siap, laksanakan. Hari ke-40 laksanakan. Kemudian nggak berharap ternyata hamil.
Oh, hamil kaget. Akhirnya ya dipanggil orang tersebut, resepnya ampuh. Emang apa sih yang antum bilang kepada istri saya, kok istri saya dari apa tuh hamil? Saya bilang sama dia, isi tuan aja isi kegendutan. Tuan aja isi gendut, gemuk, gendut. Gemuk gendut beda ya? Gede apa tuh? Gede. Jadi rahimnya ketutup sama lemak. Tuan aja istilahnya apa tuh? Ya, bersetubuh jima spermanya nggak bakal masuk karena ketutup sama rahim. Nggak sampai. Ya, nggak sampai. Ya. Paham ya. Jadi apa tuh? Jadi nggak membuahi. Cuma karena kegemukan, kegendutan. Indomie makan 4 apa? Banyak deh. Emang antum bilang apa? Saya bilang sama dia, ya dia bakal mati, 40 hari bakal mati. Iya. Dia ketakutan. Dari saya bilang bakal mati, nggak enak makan, nggak enak minum. Akhirnya apa tuh? Tidur ya, sedikit. Akhirnya jadi kurus. Begitu kurus, rahim terbuka. Waktu ada jima, sperma yang masuk jadi hamil. Oh, jadi gitu. Kalau ada yang nggak punya anak, kegendutan. Kasih tahu aja berarti apa tuh? Bilang bakal mati. Bakal mati. Takut sama kurus punya anak deh. Paham nggak? Iya. Jadi ampuh. Ada nggak yang bini gendut? Yang bini gendut lah. Yang bini gendut gitu aja, ya, bilang bakal mati. Dia enak nggak bisa makan, nggak bisa makan minum. Jadi duit awet, dan mereka awet. Takut-takutin. Takut-takutin. Udah dikurus. Kalau laki yang gendut gimana? Nah, laki gendut, bini kurus. Ya, bilang aja apa bakal mati. Bakal mati ya. Nah, jadi ada manfaatnya. Ingat kalau mati takut-takutnya ada manfaat. Jadi kurus jadi punya anak. Nah, kan perempuan kalau gitu-gitu makan duluan. Bilang bakal mati, takut tuh. Pikiran kurus ya. Kurus akhirnya punya anak. Jadi rahim ketutup sama lemak. Ya, mie ayam, bakso masuk itu. Somai. Dia akhirnya dia kurus jadi hamil. Nah, ini manfaat ingat sama mati. Jadi bisa hamil. Nah, paham ya? Terusin kita. Wasuila alaihissalamu, dan Rasulullah pernah ditanya, ya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ayusharu ma'a syuhada'i ahadu ghairuhum. Apakah ada seseorang yang dikumpulkan bersama orang mati syahid? Pertanyaan bilang tadi, apakah bisa seorang yang bukan mati syahid dia masuk ke golongan orang mati syahid? Maka ada. Siapa itu? Man yadhkurul mauta fi kulli yawmin wa laylatin 20 marrah. Orang yang ingat sama mati satu hari semalam 20 kali. Ingat mati aja, bukan berarti mati, bukan gitu. Ingat dia bakal meninggal dunia, ingat akan nyusul orang yang telah meninggal dunia, akan menjadi penghuni kuburan. Jadi dia nggak macam-macam. Sehari ingat 20 kali. Kalau dia mati, dikumpulkan bersama syuhada, dikumpulkan bersama orang yang mati syahid. Satu hari minimal ya 20 kali. Itu minimal doang. Ya lebih ya bagus lagi. Nah, tadi Anda bilang apa? Jadi orang ingat mati nggak macam-macam, dah nggak tengil, nggak belagu, nggak mati. Ya kan ada tengil nggak? Yang tengil, ya udah ingat mati dah. Ya ingat mati nggak bakal macam-macam. Karena kematian bisa datang mendadak. Kematian kalau diberitahu enak nggak? Enak, kita bakal siap-siap. Ya, seperti orang mau pergi haji, mau umroh, kasih tahu berangkat tanggal 7, siap-siap. Kalau kematian ibaratnya apa? Sekarang ente sama kematian, contohnya gini, ada orang ngajak ente pergi umroh. Kata yang ngajak ente pergi umroh sama mana? Kapan? Mendadak. Anu ngajak ente umroh, itu punya paspor, udah pokoknya pergi umrohnya mendadak. Kalau mendadak itu gimana? Kapan waktu? Pokoknya mendadak. Nah lu, itu bisa antar malam, bisa antar 1 jam mendadak. Nah, kita kelabakan nggak? Kelabakan. Nah, mati mendadak. Tapi kita sama kematian tersebut lalai. Ya, kata Imam Hasan Basri apa? Ajibtu liman aikona bil mauti wa huwa ghabin ahlu. Saya bingung sama orang yakin mati tapi dia tenang-tenang aja. Santai aja ya. Nah, sebagian orang-orang ada yang kematiannya dia udah terasa. Ada banyak kematian terasa. Ya, seperti Anda punya Umi, ya itu dari tahun lalu udah ngomong. Ya, kalau Anda nanya yang kita pergi ke Tanggul bisa Lebaran, Umi ke Tanggul gak? Tanggul dong. Kenapa?
ya tahun depan nggak ada umur, terasa dia. Pergi tanggul tahun depan udah nggak ada umur, tahun depan dia terasa. Tahun depan nggak ada umur benar. Jadi kalau ada orang tahun depan ngomong tahun depan nggak ada umur, ya tahu bakal mati. Ya, itu bisa beri nggak ngomong gitu. Hah? Jadi kalau anda ajak ini, ayo berangkat ya. Tahun depan udah nggak ada umur, terasa. Tahun depan benar, tahun depan emang udah nggak ada umur. Jadi apa tuh? Ini terakhir buat saya, terakhir buat saya. Ya, jadi ada tanda-tanda yang dia rasakan yang kita anggap kayak mengada-ngada, paham nggak? Kayak mengada-ngada. Seperti dulu apa? Antum kenal Habib Husin Gambulu, Husin bin Ali Al-Atas Gambulu. Waktu hadir pemakaman ponakan beliau Habib Muhammad bin Husin Al-Atas yang di kubahnya Habib bin Toha, ya, dia tusuk. Kan Habib Muhammad bin Husin di pojokan, ya di pojokan dikuburin. Kemudian Habib Husin bilang sama Husin Toyok, Husin Hodo sama ada Husin Haddad dan satu lagi sama Adun bin Abdul Bari Al Haddad. Don Husin sini, ya. Gua kalau mati di sini ya. Gua kalau mati selipin di sini, yang penting dalam di kubah. Kata Husin Mahadun, "Beb, jangan ngomong gitu ngapain? Panjang umur. Jangan ngomong gitu panjang umur insyaallah." Enggak, gua bakal mati. Enggak pernah 3 bulan, 4 bulan mati. Jadi permintaan dia kayak kita anggap apa? Syarat, tanda-tanda. Kayak main-main. Terasa. Gua bakal mati di sini ya, kubur di sini gitu. Pesan. Maka itu jangan macam-macam. Kubur di sini mati loh. Enggak. Terasa dia punya, emang ada perasaan yang Allah berikan bahwa dia umurnya nggak lama lagi. Ada. Padahal ngomongnya lagi sehat, lagi masya Allah. Tahu kematian mendadak. Ya, jadi udah dekat ajalnya tiba. Aja udah dekat, ada perasaan yang dialami yang kita anggap kayak mengada-ngada, kayak main-main, benar-benar terjadi. Ya, maka itulah yang namanya datang kematian. Kita berhenti wasu'ilah deh. Wallahu a'lam bishawab. Yang atas. Ya Rabbana